Nama saya Esther Tara Angelia Sihotang dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, kelas C angkatan 2020. Saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Beberapa materi yang akan saya sampaikan adalah pengertian manusia sebagai makhluk sosial, ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, aspek-aspek manusia sebagai makhluk sosial, dan jenis-jenis kaidah sosial. Berikut adalah penjelasannya. Simak baik-baik ya. Yang pertama, pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan sangat membutuhkan peran orang lain. Mengapa demikian? Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam buku Pengelolaan Lingkungan Sosial tahun 2005, sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah bisa hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, manusia selalu melakukan kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesamanya dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Dalam kehidupan bersamanya, manusia memerlukan pula adanya organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antar sesama untuk menjamin ketertiban sosial. Interaksi-interaksi itulah yang kemudian melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan hidup, seperti keluarga inti, keluarga luas, atau kelompok masyarakat. Yang kedua, ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling tolong-menolong, setia kawan, toleransi, serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Keadaan inilah yang menjadikan masyarakat menjadi baik, harmonis, dan rukun, sehingga timbullah norma, etika, dan kesopan santunan yang dianut oleh masyarakat. Ketika itu dilanggar atau terabaikan, maka terjadilah yang dinamakan penyimpangan sosial. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah: yang pertama, manusia tidak dapat hidup sendiri. Yang kedua, manusia memiliki kebutuhan sosial atau social needs, yaitu berinteraksi dengan yang lain. Yang ketiga, manusia dapat mengembangkan potensinya bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Yang ketiga, kehidupan manusia sebagai makhluk sosial juga memiliki beberapa aspek, meliputi hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, geografi, dan politik. Yang keempat, jenis-jenis kaidah sosial. 1. Kaidah agama, yaitu kaidah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan-peraturan yang berasal dari kitab suci agama tersebut akan selalu mengikat para pengikutnya, dan tidak mudah bagi mereka untuk melanggar larangan agama. Contoh dari kaidah agama adalah tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan harus menghormati orang tua. Yang kedua, kaidah hukum, yaitu kaidah yang dibuat oleh pemerintah negara yang memiliki wewenang di bidang tersebut dan dipakai sebagai pedoman bagi setiap orang dalam bermasyarakat. Contoh kaidah hukum yaitu perkawinan adalah sah jika dilakukan masing-masing menurut agama dan kepercayaannya, tertulis dalam Kitab Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 1947. Yang ketiga adalah kaidah asusila, yaitu kaidah yang timbul dari naluri dan akhlak manusia itu sendiri. Oleh karena itu, yang memberikan sanksi kepada pelanggaran yang dilakukan ialah batin manusia itu sendiri, seperti rasa malu dan penyesalan. Contohnya adalah berbuat jujur. Yang keempat, kaidah kesopanan,
yaitu kaidah yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri dan yang bersifat umum. Contohnya, orang muda harus menghormati orang yang lebih tua, dan jika ingin memasuki rumah orang lain, harus meminta izin terlebih dahulu. Mengapa manusia perlu untuk bersosialisasi? Setiap interaksi yang dilakukan sesama manusia digunakan untuk berkomunikasi. Mulai dari interaksi ruang lingkup keluarga hingga mencapai ranah umum untuk pemenuhan kegiatan sosial, misalnya dalam hal pekerjaan. Kegiatan sosialisasi pun dianggap berhasil jika setiap individu mampu mengetahui perannya di dalam suatu masyarakat. Lalu, bagaimanakah langkah-langkah bersosialisasi yang baik dan yang sesuai dengan norma dalam masyarakat? Hendaknya setiap orang menjaga perilaku dalam bersosialisasi. Perilaku manusia dalam menyikapi kehidupan bisa menjadi tolak ukur baik buruknya seseorang di mata publik. Sikap mencerminkan pribadi kita. Bagaimana seseorang bersikap dan bagaimana ia berperilaku merupakan wujud jati diri yang ia miliki. Langkah-langkah bersosialisasi yang baik adalah berbicara yang baik dan sopan, menghormati orang lain, serta menyadari peran dan fungsinya dalam hubungan dengan orang lain. Seperti itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.